Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai bisnis internasional. Sebelum membahas pertimbangan pengembangan bisnis, saya akan membahas bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pertimbangan pengembangan bisnis. 1. Memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejernihan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan, sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang. 3. Persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. 4. Pengembangan pasar baru merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru. Yang kelima, potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik. Selanjutnya, tahap-tahap memasuki bisnis internasional. 1. Ada ekspor insidentil, yang artinya awal baru yang harus kita lakukan untuk bisnis internasional. Yang kedua, yaitu ekspor aktif, yang artinya dalam ekspor aktif ini kita sudah aktif menjual barang-barang kita ke luar negeri. Yang ketiga, penjualan lisensi, artinya kita sudah menjual dan memasarkan brand atau merek yang kita jual. Yang keempat, franchising atau penjualan, yang artinya dalam hal ini bukan hanya merek atau brand saja, tapi juga prosesnya dan atribut-atribut lainnya yang kita pasarkan di luar negeri. Yang kelima, yaitu pemasaran di luar negeri, artinya kita sudah mulai menjual dan memasarkan ke negara-negara penerima yang akan kita kerjasama di dua bisnis internasional ini. Dan yang keenam, ada produksi dan pemasaran di luar negeri, artinya bukan hanya menjual saja, tetapi kita juga buat produksi yang ada di luar negeri. Selanjutnya, hambatan dalam bisnis internasional ini ada 3. Pertama, batasan kuota dan tarif biaya masuk. Nah, untuk batasan kuota dan tarif biaya masuk ini ketika ada suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar, sementara tarif biaya masuk merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang ekspor atau impor yang diperdagangkan. Kedua, ada perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Perbedaan bahasa ini merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Itu kenapa? Karena bahasa kan merupakan alat komunikasi yang vital. Pengaruhnya pada sosial budaya itu contohnya seperti Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, pasti tidak akan menerima perusahaan internasional yang menjual makanan haram. Nah, yang ketiga ada kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Hubungan politik antar negara yang kurang baik akan mengakibatkan terhadap hubungan bisnis antar negara tersebut jadi kurang baik. Ada peluang bisnis internasional di Indonesia. Nah, peluang bisnis internasional di Indonesia ini antara lain di bidang perdagangan barang, Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik mengingat kekayaan SDA yang berlimpah, tenaga kerja yang dimiliki, dan konsumen Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi kultur dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Kemudian Indonesia ini belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional.
Berikut adalah hambatan yang dibuat oleh Indonesia, yaitu merupakan kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang pertama ada tarif, yaitu hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor, sehingga masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut karena harga yang cukup mahal. Yang kedua ada kuota, yaitu bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu ada larangan impor, kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri, sehingga menghindari barang-barang yang dapat merugikan rakyat. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi di sini merupakan kebijakan dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Bisa dapat berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank, ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Selanjutnya ada dumping, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual ke dalam negeri. Selanjutnya, salah satu perusahaan yang sudah bekerja sama baik secara internasional maupun nasional, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, yaitu perusahaan yang bergerak dalam pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971, di mana perusahaan ini salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Namun, perusahaan yang berdiri ini tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan. Tantangannya yaitu dikatakan salah satu tantangan terbesar bagi grup Salim ini adalah paparan kurs mata uang, yaitu tantangan yang tidak bisa dihindari lagi, yaitu INDF adalah beban pokok perusahaan yang berasal dari bahan baku, yakni gandum. Rata-rata harga gandum free on board atau FOB pada tahun 2013 sebesar $338 per ton. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar $365 per ton. Lalu harga hardware medium protein content tahun 2013 sebesar $328 per ton. Dan tahun sebelumnya tercatat sebesar $323 per ton. Terakhir harga rata-rata jenis software tercatat sebesar $305. Selanjutnya untuk hambatannya di sini, PT Indofood itu menyodok masuk jajaran 10 besar saham berkapitalisasi pasar terbesar. Apa saja hambatan Indofood di sini? Yang pertama, bahan baku Indomie yaitu gandum yang diimpor dari Australia. Secara tahun ke tahun, harga gandum meningkat dan berpotensi menurunkan margin ICBP. Yang kedua, produk Indomie buatan ICBP secara pertumbuhan permintaan tidak terlalu tumbuh signifikan sampai 5-10 tahun ke depan. Yang ketiga adalah persaingan ketat di mana semakin banyak produsen makanan asing yang masuk ke Indonesia seperti Samyang yang bisa menjadi pesaing utama ICBP. Yang keempat, akan lebih baik jika Indofood mengenalkan produk baru yang berpotensi disukai masyarakat. Salah satunya produk susu. Masyarakat sekarang sudah cerdas untuk memilih mengkonsumsi produk yang diinginkan. Strategi pertumbuhan berkelanjutan Indofood di pasar kompetitif. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya.
BP merupakan produsen dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di pasar. 2. Bogasari. Kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. 3. Agribisnis. Kegiatan usaha utama grup agribisnis meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. Dan yang terakhir, budidaya dan pengolahan. CMFC menjalankan kegiatan usaha terintegrasi yang didorong oleh permintaan dengan kemampuan budidaya dan pengolahan yang beragam, serta memproduksi produk bermerek. Keunggulan Indofood. Peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan pada semua aktivitas perusahaan. Banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasukkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanya masalah imajinasi. Tujuan persaingan adalah melakukan sesuatu yang lebih baik dalam menyediakan apa yang pembeli cari. Dengan cara yang memungkinkan perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing dan mengalahkan pesaing dalam persaingan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai bagus atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif. Dengan mengidentifikasikan ukuran optimal, perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Kemudian untuk portofolio produk Indofood. Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam meningkatkan nilai bisnisnya adalah strategi integrasi vertikal dan diversifikasi dalam bisnis yang masih berkaitan. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk yang baru. Strategi pertumbuhan berkelanjutan tetapi masih saling berhubungan. Terus mengoptimalkan portofolio produk serta meningkatkan portofolio produk premium guna memenuhi kebutuhan segmen penghasilan menengah yang terus meningkat. Peluncuran lebih dari 20 produk baru termasuk peremajaan kemasan, menunjukkan terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Untuk strategi pemasaran Indofood, metode promosi yang digunakan yaitu terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, kemudian mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya Indomie Seleraku. Cukup sekian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.